Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, beberapa bulan belakangan ini, Abu Nawas seringkali mengalami kerugian. Kebun buah-buahan yang dimilikinya selalu gagal panen. Ia pun lalu mencoba peruntungannya dengan beralih menjadi penjual bunga. Rencana Abu Nawas tersebut didukung penuh oleh sang istri. Maka dibukalah toko bunga di depan rumah. Ternyata usahanya ini mulai berkembang pesat dan dikenal oleh banyak orang. Hingga pada suatu hari datang seorang utusan permaisuri membeli beberapa bunga dari toko Abu Nawas. Rupanya sang permaisuri sangat menyukainya. "Cantik sekali bunga ini, besok beli lagi yang banyak," kata sang permaisuri kepada utusannya. Dan keesokan paginya, utusan sang permaisuri kembali mendatangi toko Abu Nawas. Ia membeli beberapa macam bunga dengan jumlah yang cukup banyak. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas merasa senang. Apalagi hampir setiap hari sang permaisuri memborong bunga dagangannya. Abu Nawas pun mendapat keuntungan besar atas penjualannya. Beberapa hari kemudian, utusan sang permaisuri tidak pernah lagi datang ke tokonya. Ternyata sang permaisuri telah jatuh sakit. Tapi Abu Nawas tidak mengetahui kabar ini. Sakit yang diderita permaisuri cukuplah aneh, sehingga membuat Baginda Raja sangat cemas. Maka dikumpulkanlah beberapa tabib istana untuk menyembuhkan sang permaisuri. Namun sayang, tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Bahkan beberapa tabib dari kerajaan lain didatangkan juga. Tapi sakit yang diderita sang permaisuri tak kunjung sembuh. Baginda Raja pun semakin khawatir dibuatnya. Lalu penasihat istana mengusulkan kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, bagaimana kalau kita buat sayembara untuk rakyat? Barangkali di antara rakyat kita ada yang bisa mengobati permaisuri," saran penasehat istana. "Benar juga usulanmu, mari kita adakan," timpal Baginda Raja. Pagi-pagi para pengawal istana menyebar sampai ke pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara tersebut. Bagi siapa saja yang bisa menyembuhkan permaisuri akan diberi hadiah uang yang sangat banyak. Begitulah isi pengumumannya. Dalam waktu sekejap, sayembara tersebut tersebar ke seantero negeri Baghdad. Mendengar sayembara dari Baginda Raja, orang-orang berbondong-bondong mendatangi istana, berusaha mengobati penyakit sang permaisuri. Lagi-lagi tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. "Wahai istriku, sakit apa gerangan yang menimpamu?" tanya Baginda Raja. "Aku pun tidak tahu. Aku tak ingin melakukan apa-apa. Badan ini terasa lemas, sulit untuk menjelaskannya," jawab sang permaisuri. "Bagaimana ini? Wahai penasihat istana, upaya apa lagi yang harus kita lakukan? Sayembara sudah diadakan, tapi tak ada seorang pun yang bisa mengobati," tanya Baginda Raja bertambah kalut. "Jangan menyerah Paduka, tunggulah 2-3 hari lagi," jawab penasehat istana. Sementara itu di tempat lain, Abu Nawas yang sedang menjaga toko bunga dihampiri oleh tetangganya. "Hei Abu Nawas, kamu sudah dengar belum? Sang permaisuri katanya jatuh sakit," ucap tetangganya. "Benarkah? Pantesan saja. Beberapa hari ini utusan sang permaisuri tidak pernah datang lagi ke toko saya," jawab Abu Nawas. "Dan kamu tahu tidak? Ada sayembara, barang siapa yang bisa mengobati sang permaisuri akan diberi hadiah uang yang banyak,"
tutur tetangganya tersebut. Karena merasa iba dengan kondisi sang permaisuri, Abu Nawas pun berangkat ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk di sampingnya. "Saya dengar permaisuri sedang sakit, Paduka?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, saya sendiri heran dengan penyakit istriku ini, sebab tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya," jawab Baginda Raja. "Kalau Paduka berkenan, izinkan saya mengobati sang permaisuri," kata Abu Nawas. Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kamu kan bukan tabib Abu Nawas, apa kamu yakin kamu bisa?" tanya Raja tak percaya. "Apa salahnya bila dicoba? Bukankah yang bisa menyembuhkan hanya Allah? Dan kesembuhan tersebut bisa melalui siapa saja atas izin dan kehendak Allah," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permohonan Abu Nawas. "Baiklah, lalu ramuan apa yang kamu bawa?" tanya Baginda Raja. "Saya tidak membawa ramuan apa-apa, Paduka, tapi izinkan saya berkeliling istana," balas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilakan keliling seluruh area istana. Saking luasnya istana, sampai sore hari Abu Nawas baru selesai berkeliling. Lantas Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya tahu obatnya yang bisa menyembuhkan permaisuri," kata Abu Nawas memberitahu. Sontak Baginda Raja sangat senang mendengarnya. "Katakan Abu Nawas, katakan apa obatnya?" tanya Baginda Raja tidak sabar. "Obatnya adalah taman bunga, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Taman bunga? Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Baginda, bukankah dulu di depan kamar permaisuri tadinya ada taman bunga? Kenapa sekarang jadi gedung pertemuan? Kembalikan taman bunga seperti dulu, agar setiap pagi permaisuri bangun dan bisa melihat bunga-bunga. Pasti sudah lama permaisuri tidak berjalan-jalan di taman bunga. Karena itulah permaisuri merasakan lemas dan tidak bersemangat," jelas Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ucapan Abu Nawas ada benarnya juga. "Memang taman bunga di depan kamar istriku telah aku ubah jadi gedung pertemuan," kata Baginda Raja dalam hati. "Baiklah, akan aku coba. Pengawal, bongkar gedung pertemuan dan jadikan taman bunga yang lebih indah dari sebelumnya," titah Baginda Raja. Saat itu juga gedung pertemuan yang megah dan besar langsung dibongkar dan dikembalikan menjadi taman bunga. Beberapa hari kemudian, taman bunga pun sudah berhasil dibuat. Abu Nawas lalu menyuruh sang permaisuri untuk membuka tirai jendela kamarnya. Melihat di depannya ada pemandangan taman bunga yang menarik, sang permaisuri kaget dan kegirangan. "Sungguh indah sekali," teriak permaisuri. Sang permaisuri segera beranjak dari kamar dan memasuki taman bunga. Ia berkeliling sambil menyentuh bunga-bunga yang bermekaran. "Cantik sekali bunga-bunga ini," ucap permaisuri. Wajahnya pun kembali ceria seperti ada energi di dalam tubuhnya. Sang permaisuri tak henti-hentinya tersenyum. Bahkan sakit yang ia derita mendadak hilang seketika. Baginda Raja sangat bersyukur melihat perubahan pada diri istrinya. Sang permaisuri kini telah sembuh dari sakit yang dideritanya. Sesuai dengan janji yang diucapkan, Baginda Raja lalu memberikan Abu Nawas sejumlah uang yang sangat banyak. "Ini hadiah untuk kamu Abu Nawas karena telah berhasil menyembuhkan istriku," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. "Terima kasih Paduka yang mulia," saut Abu Nawas kegirangan. "Tapi bagaimana kamu tahu kalau obatnya adalah taman bunga?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka yang mulia, beberapa bulan yang lalu sang permaisuri hampir setiap hari menyuruh utusannya membeli bunga di toko saya. Tidak terhitung berapa jumlah bunga yang sudah ia beli.
Tapi ketika saya berkeliling istana, saya tidak mendapatkan bunga-bunga yang ia beli. Dan taman bunga yang ada di depan kamar permaisuri sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itulah saya punya kesimpulan bahwa sakitnya sang permaisuri karena taman bunganya dibongkar. Dan datangnya penyakit hampir rata-rata dari pikiran. Mungkin saja sang permaisuri selalu kepikiran dengan taman bunganya. Tapi ia tak berani mengatakan kepada Paduka, ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja mengangguk dan tersenyum. Analisamu sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kamu bukan hanya cerdik, tapi bisa dengan cepat memahami situasi, puji Baginda Raja. Dikisahkan, Baginda Raja sedang mengalami kebingungan. Pasalnya ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. Kenapa tidak Abu Nawas saja, Paduka? Saran penasehat istana. Dia tidak akan mau. Kalaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada menjadi hakim, jawab Baginda Raja. Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana, ujar sang penasehat. Benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang, kata mereka. Awalnya Abu Nawas mengira dirinya dipanggil untuk menjadi hakim. Bilang saja sama Paduka, aku tidak mau datang, jelas Abu Nawas. Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda Raja menyuruh Tuan Abu menghadap hanya untuk meminta saran, tutur mereka. Saran? Saran apa? Tanya Abu Nawas. Mengenai sosok yang pantas jadi hakim, dan Tuan Abu diperintahkan untuk mencari orangnya, jawab mereka. Ya sudah, kalian pulang saja dulu, nanti aku akan menyusul, sekalian membawakan orangnya, balas Abu Nawas. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Namun saat mereka berdua menghadap Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata yang membuat tertawa, orang yang dibawa Abu Nawas tubuhnya kecil dan kerdil. Kamu lucu Abu Nawas, masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan jadi hakim? Kata Baginda Raja terus tertawa. Dia mungkin terlihat kecil Paduka, tetapi ingatlah, yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil, timpal Abu Nawas. Tawa Baginda Raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya. Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawanmu itu. Apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu, sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya tidak Paduka, saya pikir itu justru sangat menguntungkan, karena saya bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala, jawab kawan Abu Nawas tersebut. Untuk ketiga kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa. Karena kau ingin jadi hakim, saya akan mengujimu dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih, berbuat adil atau diberi uang? Tanya Baginda Raja. Saya memilih diberi uang Paduka, jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Kamu ini aneh, dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil. Kenapa kau malah pilih sebaliknya? Berarti kau rela berbuat tidak adil, asalkan bisa mendapat uang, tanya Baginda Raja. Maksudnya bukan begitu Paduka, sifat jujur dan adil sudah melekat pada diri saya. Kenapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya adalah orang miskin, tentu saja saya pilih uang. Bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya?
jelas kawan Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. Oh, begitu. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh korban sebagai malingnya, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya, bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit ini? Tanya Baginda Raja. Itu sih mudah saja, Paduka. Suruh mereka berdua memasuki rumah kosong. Setelah mereka berdua masuk ke dalamnya, kita teriakin pencuri, pencuri. Nah, salah satu dari mereka pasti akan berlari keluar dan sudah dipastikan dialah pencurinya yang asli. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut. Terang kawan Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu. Dan kemudian Baginda Raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. Ternyata pilihanmu tidak salah, Abu Nawas, uji Baginda Raja kepada Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran tubuh. Abu Nawas dan saudagar yang pelupa. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang saudagar yang paling kaya di desanya. Dia bernama Tuan Hamid. Kebun kurmanya sangatlah luas, sehingga bila panen tiba, ia memperkerjakan penduduk setempat untuk membantu dirinya. Abu Nawas yang kala itu sedang membutuhkan uang juga ikut bekerja kepada Tuan Hamid. Setelah pekerjaannya selesai, satu persatu warga diberikan upah dan sekantung buah kurma. Akan tetapi, entah kenapa Tuan Hamid melewatkan Abu Nawas untuk memberinya. Keesokan harinya, Abu Nawas bertemu Tuan Hamid di warung bersama kawan-kawannya. Namun Tuan Hamid tak menunjukkan sedikit rasa bersalahnya. Waduh, ternyata Tuan Hamid benar-benar lupa, pikir Abu Nawas. Untuk menagihnya secara langsung, takut membuat Tuan Hamid malu, karena saat itu banyak orang sedang duduk di warung. Akhirnya muncullah sebuah ide untuk mengingatkan Tuan Hamid, tentunya tanpa harus membuatnya malu. Tuan Hamid, tadi malam saya bermimpi kuda Tuan bisa berbicara dan menari, kata Abu Nawas. Oh ya? Lalu apa yang dikatakan kuda saya? Tanya Tuan Hamid. Dia bilang Tuan Hamid sangat bijaksana. Dia memperlakukan kudanya sangat baik. Lalu saya tanya sama dia, apa buktinya? Kuda itu menjawab, setiap kali Tuan Hamid menyuruh saya menari, ia selalu diberi upah atas pekerjaannya, tutur Abu Nawas. Seketika Tuan Hamid pun tertawa, tapi tak berapa lama ia langsung tersadar. Astagfirullah, kemarin saya lupa Abu Nawas, saya belum memberimu upah, kata Tuan Hamid. Ia pun lalu memberikan sejumlah uang sebagai upahnya tempo hari. Dikisahkan, Abu Jahal sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya, Abu Nawas bersedia menjualnya asalkan harganya 1 dinar. Tapi, karena Abu Jahal sangat bakhil, ia enggan membelinya. Suatu kali, Abu Jahal mencangkul di ladang. Tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya,
ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahal. Lalu digosoknya uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaan tidak berlangsung lama, karena setelah diamati, uang koin temuannya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun hinggap pada diri Abu Jahal. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahal. Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini, pikir Abu Jahal dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu itu?" tanya Abu Jahal. "Ya, tapi harganya 1 dinar, jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku bersedia membelinya," balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Lalu, oleh Abu Nawas uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama, ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Kemudian, si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Jahal mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. "Kamu kan sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu," kata Abu Jahal. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging dengan hati gembira. Abu Jahal langsung pulang ke rumah. Namun setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. "Kurang ajar, dia telah menipuku," ucap Abu Jahal emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. "Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu ini," keluh Abu Jahal. Mendengar keluhan Abu Jahal, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. "Woi, kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging," jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. "Apakah benar kemarin kamu membeli buah-buahan pakai uang ini?" tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. "Iya benar Tuan Hakim, memangnya kenapa?" tanya balik si penjual daging. "Kamu tidak tahu ya, uang yang kamu berikan adalah uang palsu," kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas," balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahal, penjual buah, dan penjual daging. "Ada apa ini Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu beli daging pakai uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. "Iya betul, memangnya kenapa Tuan Hakim?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu kalau uang tersebut adalah uang palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahal Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Benarkah itu, hai Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan, aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahal gemeteran. "Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu.
Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri, Abu Jahal. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahal harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahal. Hei Abu Jahal, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya. Dikisahkan, Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu perintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apa maksudmu dan kawan-kawanmu membuat syair mengkritik pemerintah? Bentak Baginda Raja. Abu Nawas lalu memberikan penjelasan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya, Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. Baiklah, untuk kali ini kalian kuampuni dan akan aku bebaskan. Tapi ada syaratnya, tutur Baginda Raja. Apa syaratnya Paduka? Tanya Abu Nawas. Aku akan memberikan kalian 3 pertanyaan, dan kalian harus menjawabnya dengan benar, terang Baginda Raja. Kemudian, satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap? Tanya Baginda Raja. Iya, saya sudah siap Paduka, jawab Abu Nawas. Baiklah, pertanyaan pertama adalah, apa yang paling cepat di dunia? Tanya Baginda Raja. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas langsung menjawab. Yang paling cepat di dunia adalah pikiran manusia, jawab Abu Nawas. Oh ya, sebutkan alasannya, pinta Baginda Raja. Sebab, jangankan bintang yang jauh di langit, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu, pikiran manusia sudah sampai ke situ, jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengangguk sebagai tanda setuju. Sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas, apa yang paling panjang di dunia? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, yang paling panjang di dunia adalah pikiran manusia. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang paling berat di dunia? Tanya Baginda Raja. Oh, itu gampang sekali Paduka. Yang paling berat di dunia adalah Paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang. Sontak Baginda Raja pun tertawa, disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Tapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka, celetuk Abu Nawas. Oh ya, tebakannya apa? Tanya Baginda Raja. Tebakannya sederhana Paduka, tapi sebelum saya memberitahu, kita buat perjanjian dulu. Bagaimana Paduka? Ujar Abu Nawas. Baik, apa perjanjiannya?
Tanya Baginda Raja kembali. Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiah untuk kami, tutur Abu Nawas. Oke, baiklah, saya setuju Abu Nawas, sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun mulai memberikan pertanyaan. Apa yang bisa berjalan tanpa kaki? Tanya Abu Nawas. Itu sih mudah Abu Nawas, jawabannya adalah binatang ular, kata Baginda Raja. Salah Paduka, ular itu merayap bukan berjalan, sanggah Abu Nawas. Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan dia tidak punya kaki? Ujar Baginda Raja. Itu juga salah Paduka, angin itu terbang bukan berjalan, jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam. Ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat. Tapi setelah lama berpikir, Baginda Raja tak juga menemukan jawabannya. Ia pun akhirnya menyerah. Saya tidak tahu Abu Nawas apa jawabannya, tanya Baginda Raja penasaran. Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan. Coba Paduka perhatikan baik-baik. Kaki tidak mempunyai kaki Paduka. Sontak seluruh orang yang ada di ruangan tertawa terpingkal-pingkal. Kau memang cerdik Abu Nawas, pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja mendapatkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya. Diceritakan, di sebelah rumah Abu Nawas ada seorang tetangga yang selalu tampak bernasib sial. Nama tetangganya itu adalah Mahmud. Dan sepertinya tak sehari pun berlalu tanpa kejadian yang membuatnya berada dalam situasi sulit. Mahmud dengan kepalanya yang selalu ditutupi sehelai kopiah selalu keluar dari rumahnya dengan pandangan gelisah. Orang-orang di kampung pun mulai mendengar berbagai kisah tentang kesialan Mahmud. Beberapa mengatakan bahwa dia sering kehilangan barang berharganya, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa rencananya selalu berakhir dengan kegagalan. Suatu hari, Abu Nawas yang ingin memastikan kebenaran tentang nasib buruk Mahmud memutuskan untuk mengunjunginya. Ketika bertemu dengan Mahmud, Abu Nawas lalu bertanya, "Hei Mahmud, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Aku sering mendengar bahwa kamu selalu bernasib sial." Dengan wajah lesu, Mahmud menjawab, "Oh Abu Nawas, nasibku memang tak kunjung membaik, semuanya selalu berakhir dengan kegagalan." Abu Nawas berkata lagi, "Mungkin ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Ceritakan padaku kejadian terbaru yang membuatmu merasa bernasib sial." "Baru-baru ini aku memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Namun di hari pertama kerja aku malah salah jalan dan tersesat di ujung kota. Akhirnya aku terlambat dan kehilangan pekerjaan itu," ujar si Mahmud. Mendengar itu, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Abu Nawas memutuskan untuk membantu Mahmud mengubah nasibnya. Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang berbeda? Ayo buat rencana yang baik dan aku akan membantu melalui setiap langkahnya, ajak Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Mahmud setuju untuk mencobanya. Abu Nawas kemudian mengajak Mahmud membuat rencana yang matang untuk mencari pekerjaan baru. Selang beberapa minggu, Mahmud melamar pekerjaan baru dengan rencana yang telah mereka persiapkan bersama. Kali ini segalanya berjalan dengan lancar. Mahmud tidak lagi tersesat di ujung kota, dan ia pun tiba tepat waktu di hari pertama kerja. "Lihat Mahmud, rencana kita berhasil bukan? Kegagalan itu hanya keberuntungan yang belum ditemukan," ucap Abu Nawas.
Mahmud dengan senyum di wajahnya merasa beruntung memiliki tetangga seperti Abu Nawas yang membantunya mengubah nasibnya. Sejak saat itu, Mahmud tidak lagi dihantui oleh kesialan. Abu Nawas dengan kebijaksanaannya telah membantu tetangganya menemukan jalan menuju keberhasilan. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Nawas adalah seorang bujangga Arab. Dia dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas adalah sosok ulama besar dan karismatik serta sangat terkenal akan kecerdasannya. Dikisahkan, tidak akan pernah habis akal busuk Abu Dahi untuk mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang diinginkan oleh Abu Dahi dengan memfitnah Abu Nawas kali ini. Siang itu Abu Dahi menghadap raja dan mengatakan bahwa Abu Nawas menjadi dukun dadakan. Tentu saja raja sangat heran dengan cerita Abu Dahi. Bahkan sepulang dari menghadap raja, Abu Dahi terus menceritakan perihal Abu Nawas kepada semua orang yang dijumpainya. Abu Nawas kini menjadi dukun yang perbuatannya ke arah tidak mempercayai Tuhan, kata Abu Dahi meyakinkan orang. Dalam waktu singkat, rakyat akan membencinya, kata Abu Dahi dalam hati. Fitnah yang dilontarkan Abu Dahi disambut dengan gembira oleh orang-orang yang tidak menyukai Abu Nawas. Maka dengan geram mereka mendatangi Abu Nawas. Semula Abu Nawas terkejut. Setelah mendengar dirinya kini terkenal sebagai dukun, ia langsung mencari akal. "Jadi apa yang kalian minta dariku?" tanya Abu Nawas pada mereka. Bermacam-macam permintaan diutarakan orang. Ada yang minta kesaktian, kekebalan, menjadi gagah, menjadi kaya raya, dan sebagainya. Tuan Abu Nawas telah memberi beberapa jimat kepada orang lain. Mengapa kepada kami tidak? Desak mereka. Menurut arwah nenek moyang yang masuk ke dalam tubuhku, hanya malam hari jimat-jimat itu boleh kuberikan. Datanglah tengah malam, akan kuberikan jimat-jimat itu pada kalian, kata Abu Nawas meyakinkan mereka. Orang-orang itu gembira menerima janji Abu Nawas. Tepat tengah malam, orang-orang itu sudah berbondong-bondong datang. Abu Nawas duduk bersila di ruang tamu. Satu persatu orang maju menghadap Abu Nawas yang berlagak dukun. Lalu ia menyerahkan batu kerikil hitam. Sebelumnya, Abu Nawas mengatakan kepada mereka bahwa batu kali itu batu pemberian arwah nenek moyangnya untuk jimat. Siapa yang mau kaya, cantik, gagah, banyak rezeki, kebal senjata tajam, dan sakti mandraguna, maka cukup simpan baik-baik batu hitam yang nanti kubagikan, jelas Abu Nawas lantang. Dengan gaya yang sok dukun beneran, Abu Nawas benar-benar membuat banyak orang yang datang ke rumahnya percaya. Nah, hadirin, tidak lama lagi akan muncul seseorang yang mengaku dukun pintar selain hamba. Itulah saat yang tepat bagi tuan-tuan untuk memanfaatkan batu jimat pemberian hamba ini, kata Abu Nawas lagi. Memanfaatkannya bagaimana Pak Dukun Abu? Tanya mereka penasaran. Datangi dia dan lemparkan batu itu kepadanya, lalu katakan apa keinginan kalian. Begini caranya, yang berniat ingin kaya, lemparkan pada dukun itu dan katakan aku ingin kaya raya. Nah, gampang kan? Setelah melempar batu itu, kalian akan menjadi kaya raya, jelas Abu Nawas sambil tersenyum. Bergembiralah orang-orang itu, kerikil hitam di tangan lalu digenggam erat-erat.
Sebelum pergi, beberapa orang sempat menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih kepada Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Setelah orang-orang itu pulang, Abu Nawas terus saja berpikir siapa yang memfitnah dirinya menjadi dukun. Ia mondar-mandir mencari akal untuk menjebak orang yang telah memfitnahnya. Akan kuberi pelajaran, barang siapa yang menggali lubang, dia sendiri yang akan terperosok ke dalamnya, kata Abu Nawas dalam hati. Dari hari ke hari, Abu Nawas makin terkenal menjadi dukun. Ia selalu dikunjungi banyak orang. Orang-orang yang datang selalu memberi uang padanya. Tentu saja Abu Nawas menolak, sambil mengatakan bahwa ia selalu mendapat uang sekeranjang setiap harinya. Hamba sekarang kaya raya melebihi raja. Bayangkan, sekeranjang uang emas hamba dapatkan dari pekerjaan hanya menjadi dukun, kata Abu Nawas kepada setiap orang yang dijumpainya. Perihal Abu Nawas mendapat sekeranjang emas setiap harinya sampai juga ke telinga Abu Dahi. Hatinya makin panas. Kurang ajar, maksudku menfitnah Abu Nawas agar dijauhi rakyat dan baginda raja. Kok malah menjadi kaya, geram Abu Dahi dalam hati. Lalu timbullah pikiran liciknya. Aku juga bisa melakukannya, kekayaan akan kuambil alih, katanya pula. Kemudian, ia memerintahkan orang-orangnya untuk keluar masuk kampung, guna menyampaikan kabar bahwa Abu Dahi menjadi dukun hebat. Mendengar kabar itu, orang-orang yang menyimpan batu jimat pemberian Abu Nawas langsung bersiap-siap. Ketika Abu Dahi muncul di halaman rumahnya dengan pakaian ala dukun, datanglah mereka secara berbondong-bondong. Abu Dahi tampak gembira dan menyambut mereka dengan senyum berkepanjangan. Namun betapa terkejutnya lelaki jahat itu ketika secara bersamaan orang-orang yang datang tersebut mengeluarkan batu-batu hitam dan melemparkannya ke arah Abu Dahi, disertai dengan permintaan. Aku ingin kaya, aku ingin kebal, saya ingin gagah dan tampan, teriak mereka. Ya, sahut Abu Dahi sambil mengelak dari lemparan batu. Ia langsung mengambil langkah 1000 dan masuk ke dalam rumah. Tapi orang-orang itu terus saja melempari rumah Abu Dahi sambil berteriak-teriak. Setelah puas, orang-orang itu pulang ke rumah masing-masing dengan wajah berbinar. Tinggallah Abu Dahi yang tidak habis pikir. Mengapa orang-orang itu melemparinya? Abu Nawas yang melihat kejadian itu hanya tersenyum kecut. Ia bukan senang melihat menteri Abu Dahi dilempari batu, tapi ia hanya ingin menyadarkan sifat buruk si Abu Dahi itu. Abu Nawas menipu malaikat untuk menghindari pertanyaan kubur. Abu Nawas adalah seorang sosok yang dekat dengan Khalifah Harun. Semasa hidupnya, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik, jahil, dan kerap membuat orang sekitarnya jengkel. Tidak hanya pada manusia, kejahilan Abu Nawas juga pernah terjadi kepada malaikat. Dia mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir ketika Abu Nawas wafat. Hal ini bermula ketika Abu Nawas menjadi buronan sang raja yang ketika itu marah kepadanya. Para pasukan mencari Abu Nawas atas perintah raja agar ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Setelah mencari kesana kemari, pasukan sang raja nihil menangkap Abu Nawas dan kembali pulang ke kerajaan. Mengetahui pencariannya berakhir, Abu Nawas pulang ke rumahnya untuk kemudian sholat 2 rakaat. Usai sholat, dia memberikan surat wasiat kepada istrinya. Beberapa waktu pun berlalu.
dan Abu Nawas wafat. Dari situ, kisah Abu Nawas menipu malaikat pun dimulai. Sebelum wafat, Abu Nawas memberikan wasiat agar istrinya mengkafaninya. Alih-alih memintanya dengan yang baru, dia minta agar ketika wafat dipakaikan kain kafan usang, jelek atau lusuh. Kain kafan tersebut seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Berdasarkan kisah yang sudah turun-menurun, diceritakan kalau Abu Nawas pun sudah berada di alam kubur. Namun, kebingungan melanda malaikat Mungkar dan Nakir. Tugas malaikat tersebut adalah menanyakan atau menguji keyakinan orang yang sudah meninggal. Mereka bingung karena arwah tersebut menggunakan kain kafan kotor dan lusuh, tidak seperti orang yang baru meninggal. Kedua malaikat itu pun berdebat, apakah orang tersebut merupakan penghuni lama atau baru di alam kubur. Setelah berdebat panjang, kedua malaikat bersepakat untuk menanyakan keimanan arwah tersebut. Man robuka, atau siapa Tuhanmu? Tanya malaikat Mungkar. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas sedikit ketakutan dan hening sesaat untuk kemudian menjawab pertanyaan malaikat. Wahai malaikat, tidakkah kau tahu bahwa kain kafanku ini sudah lama? Bukan orang yang baru meninggal dunia, jawabnya. Mendengar jawaban itu, malaikat makin dibuat bingung dan terdiam. Mereka bingung dengan penampilan Abu Nawas yang lusuh, namun kondisi kuburannya masih terlihat baru. Perdebatan pun kembali terjadi sambil pandangannya tak lepas dari Abu Nawas. Pada akhirnya, malaikat mendapat suatu keputusan. Malaikat memutuskan kalau Abu Nawas adalah penghuni lama dan tidak menanyakan lebih lanjut. Kedua malaikat itu lantas pergi dan berpindah ke kuburan lain dan bertanya-tanya apakah mereka sedang dijahili. Konon, kisah Abu Nawas mengelabui malaikat itu meniru Umar bin Khattab yang dikisahkan berani membentak malaikat Mungkar dan Nakir. Kisah hakim yang tamak. Ada seorang pemuda bermimpi menikahi anak gadis hakim istana. Pemuda itu bermimpi memberikan seluruh hartanya sebagai maharnya. Hakim mengetahui hal itu, maka ia pun pergi ke rumah pemuda tersebut. Benarkah kau bermimpi menikah dengan putriku? Tanya hakim. Iya, benar. Bahkan aku bermimpi memberikan semua hartaku sebagai maharnya, balas pemuda itu. Aku kesini untuk mengambil mahar itu. Sekarang kau pergilah dari rumah ini, seru hakim. Pemuda itu sangat sedih, ia tak bisa melawan seorang hakim. Pemuda itu kini menjadi seorang gelandangan. Ia bertemu dengan perempuan tua yang miskin. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. Sekarang aku menjadi gelandangan karena mimpi itu, ujar si pemuda. Aku akan membantumu mengembalikan hartamu. Hakim istana sudah berbuat semena-mena terhadapmu. Ia harus diberi pelajaran, ujar perempuan tua itu. Perempuan tua itu lalu mengajak pemuda itu ke rumah Abu Nawas. Ia ingin meminta nasihat dari Abu Nawas. Semua orang tahu kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pasti bisa menyelesaikan masalahmu, ujar perempuan tua itu. Sampailah mereka di rumah Abu Nawas. Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. Abu Nawas berpikir sejenak. Aha, ia berhasil mendapatkan sebuah ide. Besok pagi kalian kesini lagi, bawalah peralatan seperti linggis, batu, dan tongkat besi, ucap Abu Nawas. Untuk apa semua alat itu? Tanya sang pemuda. Kau akan tahu besok pagi, ajaklah semua temanmu juga, pinta Abu Nawas. Pemuda itu mengangguk setuju. Ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya, pemuda itu datang bersama dengan teman-temannya. Mereka membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas.
Apa yang harus kami lakukan dengan peralatan ini? Tanya sang pemuda. Semua pergilah ke rumah hakim istana. Hancurkan rumahnya sampai tak ada yang tersisa, ucap Abu Nawas. Tapi bagaimana jika hakim istana marah? Balas pemuda itu. Katakan aku yang menyuruh kalian menghancurkan rumahnya, kata Abu Nawas. Mereka pun pergi ke rumah hakim istana. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menghancurkan rumah hakim istana. Rumah hakim sudah hampir hancur, dan si pemuda bersama teman-temannya terus saja menghancurkannya. Penduduk yang melihat tak dapat menghentikan semua itu. Hakim yang sedang tertidur pun bangun. Ia baru menyadari bahwa sebagian rumahnya sudah hancur. "Hei, apa yang kalian lakukan dengan rumahku?" teriak hakim istana marah-marah. "Kami sedang menghancurkan rumahmu, apa kau tak melihatnya?" balas pemuda itu. "Kalian bisa saya hukum, siapa yang menyuruh kalian melakukan ini?" tanya hakim istana. Pemuda itu lalu memberitahu si hakim bahwa yang menyuruh mereka adalah Abu Nawas. Tentu saja hakim jadi sangat kesal kepada Abu Nawas. Ia pun langsung ke istana untuk menemui sang raja. "Aku akan melaporkannya kepada raja supaya Abu Nawas mendapat hukuman," dengus hakim istana. Sesampainya di istana, si hakim menyampaikan apa yang terjadi dengannya kepada baginda raja. "Cepat, panggil Abu Nawas ke sini," perintah raja. Beberapa prajurit pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana. Abu Nawas sudah tahu bahwa hal itu pasti akan terjadi. "Hei Abu Nawas, apa benar kau menyuruh para pemuda itu untuk merusak rumah hakim istana?" tanya raja penasaran. "Benar raja, semalam aku bermimpi bahwa hakim istana memintaku untuk menghancurkan rumahnya. Ia berkata hendak membangun rumah baru yang lebih megah," jawab Abu Nawas. Raja heran mendengar jawaban Abu Nawas. Mimpi adalah bunga tidur, tapi kenapa dia melaksanakannya dalam kehidupan nyata? "Kamu sungguh salah besar Abu Nawas," ujar raja. "Bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu?" ucap Abu Nawas. Ia lalu menyampaikan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada si pemuda. Hakim istana telah merampas semua harta si pemuda karena pemuda itu bermimpi memberikan mahar untuk menikah dengan anak hakim istana. Raja lalu memanggil pemuda itu dan menanyakan kebenarannya. "Semua yang dikatakan Abu Nawas benar raja, aku kehilangan semua hartaku karena itu. Kini aku menjadi seorang gelandangan," ucap si pemuda. Hakim istana terlihat pucat, ia ketakutan dan kemudian mengakui perbuatannya. Raja pun memecat hakim istana. Selama ini ia telah salah memilih seorang hakim. Harta pemuda itu akhirnya dikembalikan. Abu Nawas sangat senang karena bisa menolong orang yang kesulitan. Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta. Humor Abu Nawas kali ini bermula dari baginda raja merasakan sakit di seluruh tubuh. Buat berjalan saja terasa sangat berat, sampai akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya baginda raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati baginda raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja.
Benar Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Apa kau bisa mengobati penyakitku ini? Tanya Baginda Raja. Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya, ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita, agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku? Tanya Baginda Raja. Maaf Baginda Raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda Raja hanya telur onta. Baginda Raja harus cari telur itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang, terang Abu Nawas. Kalau itu yang kau sarankan, baiklah. Aku akan segera mencarinya, jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. Rupanya engkau telah mempermainkanku ya, ucap Baginda Raja dengan nada marah. Apa yang Baginda maksud? Ujar Abu Nawas. Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur tetapi beranak, terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali, lanjutnya. Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan,
Tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan, sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas berpura-pura gila. Berikut ini kisah Abu Nawas berpura-pura gila agar tidak diangkat menjadi hakim oleh Baginda Raja. Abu Nawas adalah seorang pujangga Arab. Ia bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana sekaligus jenaka. Ia hidup di Baghdad pada masa kepemimpinan Raja Harun al-Rasyid. Lahir pada 756 Masehi di Ahvaz, Persia, dan meninggal pada 814 Masehi di Baghdad. Ayah Abu Nawas bernama Syekh Maulana, seorang hakim di Baghdad. Diceritakan suatu ketika Syekh Maulana meninggal dunia. Mengetahui kabar duka itu, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas menguburkan jenazah ayahnya sesuai adat keluarganya. Melihat Abu Nawas, Baginda Raja sangat senang, sebab Abu Nawas seperti ayahnya saat sedang memandikan jenazah, mengafani, menyalati, dan mendoakan. Namun Baginda Raja mendadak kaget. Tiba-tiba Abu Nawas mengambil batang pohon pisang lalu menaikinya seperti menunggangi kuda. Ada apa dengan Abu Nawas? Abu Nawas berlagak seperti orang gila usai jenazah ayahnya dikebumikan. Ia mengambil batang pohon pisang lalu berlari-lari dari pemakaman menuju rumahnya. Ternyata Abu Nawas hanya berpura-pura agar tidak diangkat oleh Baginda Raja menjadi hakim menggantikan ayahnya. Ia mengetahui tak kala Baginda Raja menganggap karakter Abu Nawas mirip dengan Syekh Maulana. Melihat Abu Nawas, banyak orang di Baghdad menganggap dia telah menjadi gila. Baginda Raja pun mengirim utusan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja," kata utusan. "Buat apa Raja memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas enteng. "Kau tidak boleh berkata seperti itu pada rajamu, Abu Nawas." "Hei utusan, kau jangan banyak bicara. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sembari menyodorkan sebatang pohon pisang. Melihat hal itu, utusan Baginda Raja hanya bergeleng-geleng merasa heran. Abu Nawas pun meminta agar utusan lekas pergi. "Sudah, pergi sana. Bilang saja seperti pesanku tadi kepada rajamu," katanya sembari melemparkan debu ke arah utusan. Di hari yang lain, Baginda Raja mengumpulkan para menteri. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai hakim?" Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, "Sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja," usul seorang menteri. Menteri yang lain mengutarakan pendapat sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila. Ia tak layak untuk menjadi hakim." "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 20 hari. Ayahnya kan baru saja meninggal. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari orang lain," jawab bijak Baginda Raja. Setelah 1 bulan berlalu, Abu Nawas masih berpura-pura gila. Baginda Raja pun akhirnya mengangkat orang lain untuk dijadikan hakim. Ternyata alasan Abu Nawas tidak mau menjadi hakim itu karena pesan ayahnya. Sebelum ayahnya meninggal, ia mencium kedua daun telinga ayahnya. Saat dicium, telinga bagian kanan berbau harum,
sedang yang kiri berbau busuk. Syekh Maulana bercerita, suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya. Satu orang pertama aku dengarkan keluhannya, sedang seorang yang lain karena tidak suka jadi tidak kudengarkan. Ini resiko menjadi hakim, kata Syekh Maulana kepada Abu Nawas. Pesan Syekh Maulana, jika kau senang menjadi hakim, maka kelak kau akan bernasib sama seperti aku. Namun jika kau tidak menyukainya, buatlah alasan masuk akal agar Baginda Raja tidak mengangkatmu sebagai hakim. Abu Nawas dan keledai yang bisa menghilang. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti pernah jatuh juga. Begitu juga dengan manusia cerdik bernama Abu Nawas, pasti pernah lalai. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Baginda Raja sering dibuat terkagum-kagum karena kecerdikannya. Bahkan beberapa kali dia mampu memecahkan teka-teki yang membuat Baginda Raja penasaran. Maka tidak heran jika Abu Nawas sering mendapatkan hadiah dari sang raja. Selain cerdik, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat jenaka, lucu dan kontroversi. Tak hanya itu, ternyata Abu Nawas adalah seorang sufi sekaligus penyair ternama di masanya. Bahkan syair-syairnya yang bernuansa sufistik banyak sekali. Nah, diceritakan suatu ketika Abu Nawas diberi pekerjaan oleh salah seorang saudagar kaya di kampungnya. Saudagar tersebut hendak menggunakan jasa Abu Nawas saat akan membeli sejumlah keledai. Saya ada pekerjaan buat kamu, Abu Nawas. Nanti aku akan ke pasar beli 9 ekor keledai. Setelah itu kamu yang saya tugaskan untuk menggiring keledai itu sampai rumah, kata saudagar tadi. Abu Nawas mengiyakan tawaran tersebut. Siap, saya sangat mau tuan, kata Abu Nawas. Akhirnya saudagar tersebut mengajak Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah selesai membeli 9 keledai, sang saudagar pulang duluan dan meminta Abu Nawas untuk menggiring sampai rumahnya. Abu Nawas menunggangi 1 ekor keledai, kemudian mulai melakukan perjalanan dan menggiring menuju rumah pemiliknya. Khawatir ada yang hilang, Abu Nawas menghitung jumlah keledai saat dalam perjalanan. Betapa terkejut ketika dia mendapati keledainya hanya 8 ekor. Tentu hal itu membuat khawatir. Abu Nawas turun dan mencoba mencari keledai yang terpisah, tetapi usahanya sia-sia. Abu Nawas menghitung lagi keledai sebelum menungganginya. Anehnya keledainya lengkap 9 ekor. Akhirnya Abu Nawas menaiki seekor keledai dan kawanan lainnya ia taruh di depan. Sembari meneruskan perjalanan, Abu Nawas kembali menghitung keledainya, dan kali ini jumlahnya kembali menjadi 8. Curiga ada yang mencuri, Abu Nawas turun dan membiarkan keledai-keledai itu, sementara dirinya bersembunyi di balik pohon untuk menyelidiki. Saat bersembunyi itu, Abu Nawas menghitung keledai. Anehnya, jumlahnya lengkap 9 ekor. Abu Nawas semakin heran. Abu Nawas menunggangi 1 ekor lagi dan meneruskan perjalanan, tetapi tampak di wajahnya seperti orang kebingungan. Beberapa saat kemudian Abu Nawas bertemu dengan orang tua. "Kenapa kau tampak kebingungan?" tanya orang tua tadi. "Bagaimana tidak bingung? Ada 1 keledai tiba-tiba menghilang. Saat ku hitung lagi, tiba-tiba muncul," kata Abu Nawas. Orang tua tadi tertawa terbahak-bahak, lalu meminta Abu Nawas turun untuk menghitungnya. Abu Nawas turun, setelah dihitung jumlahnya lengkap 9 ekor keledai. Abu Nawas pun lega setelah mendapati keledainya lengkap. Akhirnya Abu Nawas menunggangi 1 keledai dan melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah kemudian ia kembali menghitung keledai. Jumlahnya kembali berkurang 1 ekor. Abu Nawas kemudian berteriak minta tolong.
Akhirnya orang tua tadi menghampiri dan berkata, "Bagaimana keledaimu tidak kurang? Kamu hanya menghitung keledai di depanmu saja. Sementara keledai yang kamu tunggangi tidak kau hitung," kata kakek tua tadi. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas tersenyum dan bergumam, "Secerdik-cerdiknya orang suatu waktu pasti pernah mengalami sial. Dasar Abu Nawas." Bikin santri-santrinya tertawa terus, Abu Nawas malah dibilang mirip badut. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas dan cerdik. Kepribadiannya itu pun tersebar di seluruh wilayah Baghdad, sehingga santri atau muridnya pun kian bertambah. Sayangnya tidak semua santri sepaham dengan Abu Nawas. Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis, mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa kencang melihat tingkah lucu gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas tampak terdiam. Seketika suasana menjadi hening. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati dia menceritakan kisah seorang pelajar yang bertanya kepada penjual buku. "Tidak ada buku anatomi yang lebih baru," ucap Abu Nawas, menirukan pertanyaan pelajar tersebut kepada penjual buku. "Buku-buku yang ada di sini sudah berumur 10 tahun atau lebih," protes pelajar itu. "Dengarlah nak, tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Demikian pula halnya tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir ini," ujar penjual buku menjawab pertanyaan pelajar itu. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak diam. Suasananya pun masih hening. Kemudian hal lainnya membuat santri Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon. Setiap kali mengajar, hampir selalu ada gelak tawa dalam setiap ia bicara. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. "Guru ini seperti badut," ujar seorang santri lainnya. "Oh tidak, kamu salah tangkap. Seorang badut membuat kamu menertawainya. Seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri," sanggah santri lainnya. Abu Nawas mendengar dialog antara santrinya dengan tersenyum. Abu Nawas tidak terganggu sama sekali dengan santrinya itu. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar jika tak seorang pun menertawakannya, pungkas Abu Nawas. Hanya modal doa, Abu Nawas ketiban uang 100 keping perak dari langit. Abu Nawas suatu hari mendapat keluhan dari istrinya. Ini terkait kondisi keuangan keluarga mereka yang sangat terpuruk. Sang istri meminta Abu Nawas mencari nafkah tambahan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Abu Nawas sebenarnya beberapa kali dihadiahi beberapa keping emas oleh Baginda Raja, tapi selalu dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Maka kondisinya pun tetap kekurangan. "Hai suamiku, kapan kau belikan aku gaun yang indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ujar istri Abu Nawas. "Semua ini kulakukan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Abu Nawas. "Kalau begitu, coba kau minta upah kepada Allah saja," kata istri Abu Nawas. Abu Nawas pun langsung pergi ke pekarangan dan berdoa. "Ya Allah, berilah hamba uang 100 keping perak," teriaknya berulang-ulang. Hal ini didengar tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah.
Tetangga tersebut melempari kepala Abu Nawas dengan kepingan uang perak hingga 100 keping. Uang 100 keping perak itu dikumpulkan dan diberikan kepada istrinya. Namun tetangga Abu Nawas tidak terima uangnya diambil begitu saja. Maka didatangilah rumah Abu Nawas dan meminta uangnya dikembalikan. Namun Abu Nawas tidak bersedia mengembalikannya. Ia merasa itu adalah upah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa dan ibadahnya selama ini. Akhirnya mereka sepakat menyelesaikan masalah ini di pengadilan. Di dalam sidang, hakim mengajukan pertanyaan, "Apa pembelaanmu, Abu Nawas?" "Tetangga hamba ini sudah gila, Tuan Hakim. Dia pikir semua harta di dunia ini miliknya. Jika dituruti, maka jubah hamba, kuda hamba, dan semua diakuinya," tutur Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," sahut tetangga Abu Nawas. Akhirnya hakim memutuskan si tetangga telah mengganggu kekhusyukan ibadah Abu Nawas karena melemparinya dengan uang perak. Sebagai hukumannya, uang-uang itu menjadi milik Abu Nawas. Dongeng pengantar tidur untuk Baginda Raja. Pada suatu malam, Baginda Raja tidak bisa tidur. Meski sudah mencoba memejamkan mata, namun hasilnya tetap nihil dan ia tidak bisa tidur. Hingga pertengahan malam, akhirnya Baginda Raja memanggil salah seorang pengawal istana. "Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, maka akan diberikan 10 karung koin emas," kata raja. Penjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Sehabis sholat isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, serta menata posisi duduknya. Ia mulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat ia sakaratul maut. Hingga berbulan-bulan doa Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Baginda Raja malah semakin sulit menguap lantaran menyimak alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah. Saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan. Peserta kedua lalu duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri, ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya Ratu Balqis membuat siapapun kepincut termasuk para jin. Namun sayang di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar tuduh bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balqis yang digosipkan ada kutilnya, Raja Harun al-Rasyid semakin sulit tidur. Dan untuk yang kedua kalinya peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing 7 keliling yang dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. "Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Lalu keluar lagi, masuk lagi. Keluar lagi, kemudian masuk ke kuping kiri. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi." Abu Nawas mengulang cerita tersebut sampai beberapa menit kemudian.
Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas monoton dan tidak menarik, justru membuat raja menguap 2 kali. Kemudian raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur. Keesokan harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang. Terlihat Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur. Itulah kisah tentang Abu Nawas. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya. Salah satu jenderal perang yang disegani di zaman Khalifah adalah Idam Alimuddin Al-Tibrisi. Dia terkenal sebagai ahli siasat perang, jago negosiasi, kaya raya. Tapi sayangnya istri dan semua anaknya tewas terbunuh. Idam pensiun sebagai tentara karena menderita lumpuh akibat memimpin pertempuran melawan tentara Bizantium. Namun naluri perangnya tak mati-mati. Karena itu, di tengah kelumpuhan dan kesendiriannya di hari tua, Idam sering menantang-nantang orang adu kekuatan. Bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan pikiran. Tampaknya dia ingin tetap dikenang sebagai tokoh paling cerdik dan pintar di Baghdad. Untuk itu, dia tak segan-segan menjanjikan banyak hadiah kepada orang yang diundang ke rumahnya. Asalkan orang itu mampu menjawab 3 teka-teki yang diajukan. Sampai hari ini sudah 100 orang dia tantang. Tak satu pun mampu menjawab teka-tekinya dengan tuntas. Cara Idam bertanya memang unik. Jika orang mampu menjawab pertanyaan pertama, Idam menjanjikan 10.000 dirham emas. Idam menjanjikan 40.000 dirham tambahan jika dia mampu menjawab pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga, dia menjanjikan 50.000 dirham emas. Jadi total semuanya 100.000 dirham emas. Jumlah yang cukup banyak untuk seorang lelaki bisa kawin lagi. Hanya saja, ini keunikan permainan Idam. Jika orang itu sudah bisa menjawab pertanyaan pertama, lalu gagal menjawab pertanyaan kedua, hadiah pertama pun hangus. Jika dia bisa menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi gagal menjawab pertanyaan ketiga, semua hadiah gugur. Inilah yang membuat semua orang sakit hati saat gagal menjawab teka-teki Jenderal Idam. Seolah-olah mereka benar-benar telah kehilangan 10.000 dirham emas atau 50.000 dirham emas, padahal mereka belum mengeluarkan 1 dirham pun dalam permainan itu. Aku marah sama jenderal lumpuh itu. 2 pertanyaan sudah aku jawab, tinggal pertanyaan ketiga aku salah. Hilanglah duit 50.000 dirham aku. Dia tanya, apa nama malaikat yang menyiksa manusia di neraka? Aku jawab, malaikat Malik, tapi salah. Kata Sulaiman, guru di sebuah madrasah di Kanakin kepada kawannya. Kawannya kaget. Loh, bukankah jawaban kamu benar? Ah, kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Malik itu cuma jaga neraka. Malaikat yang menyiksa orang di neraka namanya Zabania. Kata Sulaiman dengan nada sewot, menduga kawannya pintar. Karena gagal memenuhi tantangan Idam, orang-orang yang kalah itu kemudian mengusulkan nama Abu Nawas. Jenderal Idam senang, dia merasa tertantang. Esoknya Abu Nawas dipanggil ke rumah Idam
dan dijamu makanan enak. Sang jenderal tahu reputasi pujangga Baghdad itu, makanya dia tak main-main. Usai mereka makan siang, Jenderal Idam mengutarakan maksudnya dan Abu Nawas menyanggupi. Aku naikkan hadiahku jadi 200.000 dirham khusus buat kamu. Tapi dengan syarat, jika kamu tak dapat menjawab 3 pertanyaanku, kamu harus berpidato di depan umum mengakui bahwa akulah pujangga paling pintar di Baghdad. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas datang ke rumah Idam, sang jenderal menutup mata Abu Nawas, lalu minta digendong. Dengan mata tertutup dan menggendong jenderal lumpuh, Abu Nawas berjalan menuruti perintah Idam. Demi 200.000 dirham emas dan reputasi sebagai pujangga cerdik, Abu Nawas menuruti saja tantangan gila itu. Setelah Abu Nawas berjalan 5 km, Idam menyuruh Abu Nawas berhenti lalu bertanya, Abu Nawas, tahukah kamu pemandangan apa di depan kita? Jika kamu tahu, hadiah 20.000 dirham emas silahkan kamu ambil. Ini gila, pikir Abu Nawas. Mana dia tahu pemandangan di depannya? Bukankah matanya tertutup? Tapi dengan yakin dia menjawab pendek. Di depan kita ada peternakan onta, Tuan Jenderal. Sang jenderal kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Di depan mereka memang ada peternakan onta, tapi itu milik sang jenderal sendiri. Tidak semua orang diizinkan masuk. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi. Sang jenderal tetap digendong. 1 jam kemudian, Idam kembali meminta Abu Nawas berhenti lalu bertanya lagi. Abu Nawas, jika kamu bisa menjelaskan pemandangan di depan kita, 80.000 dirham emas silahkan ambil. Total jadi 100.000 dirham. Abu Nawas diam sejenak. Tapi lagi-lagi dengan nada meyakinkan dia menjawab, Tuan Jenderal, di depan kita ada sungai kecil. Di kiri kanan sungai itu banyak pohon tin dan pohon zaitun. Juga ada beberapa pohon kurma. Ini kebun yang sangat indah. Sang jenderal lagi-lagi kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Dia pasti tukang sihir, pikirnya. Di depan mereka memang ada perkebunan, tapi itu milik Baginda Raja. Hanya para jenderal dan tamu kerajaan yang bisa masuk ke sini. Jikapun Abu Nawas pernah datang ke sini, dia pasti tak bisa menduga karena perjalanan ke kebun ini berliku-liku dan menyesatkan seseorang yang matanya tertutup. Idam mulai khawatir 200.000 dirham emas miliknya bakal raib dan Abu Nawas makin terkenal. Akhirnya dia memerintahkan Abu Nawas berjalan lagi. Setelah Abu Nawas berjalan 4 jam melewati padang pasir yang sunyi dan terik, sekali lagi Idam memerintahkan untuk berhenti. Dia memerintahkan Abu Nawas tak bersuara dan maju beberapa langkah pelan-pelan. Setelah agak lama Abu Nawas berdiri dan Jenderal Idam lama tak bersuara, akhirnya dengan berbisik sang jenderal bertanya, sambil menjanjikan tambahan 100.000 dirham emas jika jawaban Abu Nawas benar. Silahkan jawab, ada apa di depan saya? Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab, Tuan Jenderal, di depan kita ada oase di tengah padang pasir. Di situ ada beberapa perempuan, semuanya bugil sedang mandi. Ada juga yang tampak bercanda dan menari-nari. Biar! Jenderal Idam seperti disambar petir. Abu Nawas lagi-lagi benar, ini gila, pikir sang jenderal. Akhirnya, setelah Abu Nawas juga menikmati pemandangan indah di depannya, kedua lelaki ini kembali ke Baghdad. Sesuai janji, esoknya Idam mengumpulkan banyak orang di depan istana khalifah untuk menyerahkan 200.000 dirham emas kepada Abu Nawas. Sebelum menyerahkan hadiah yang disaksikan khalifah, Idam berpidato di depan publik menceritakan pengalaman mereka berdua. Dan terakhir dia bertanya, Abu Nawas, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan pertama? Tuan Jenderal, pertanyaannya gampang. Waktu Tuan minta saya berhenti berjalan dan bertanya pada saya,
kaki saya ketika itu persis menginjak tai onta. Makanya saya tahu itu pasti peternakan onta. Baginda Raja pun tersenyum. Sang jenderal menggelengkan kepala. Lalu, bagaimana pertanyaan kedua? Kamu bisa menjawab dengan benar juga. Itu juga mudah, Tuan. Mata saya tertutup, tapi telinga saya mendengar suara air mengalir dan burung hasyun berkicau. Burung hasyun hanya makan biji-bijian, terutama buah tin dan zaitun. Pohon tin hanya tumbuh di pinggir sungai, makanya saya tahu. Itu pasti perkebunan tin dan zaitun. Baginda Raja lagi-lagi tersenyum. Sang jenderal makin terperangah. Sekarang, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan ketiga? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab, itu lebih mudah lagi, Tuan. Saat itu, tiba-tiba saja saya merasa seperti ada ular bergerak-gerak di punggung saya, endut-endutan, kata Abu Nawas menahan senyum. Hahaha, kali ini Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Memang tantangan itu terasa berat, tetapi berat bukan berarti tidak mungkin. Ketika Abu Nawas disuruh khutbah Jumat. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragam Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan, mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka.